but my servant had become an absolute tool in his hands. Ella es buena chica y hará lo que le digamos. Hello. ¡No! ¡Suélteme! Jumpa kembali di Review Cinema 21, kumpulan film klasik yang pastinya menarik untuk dibahas. Ucapan dan doa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga apa yang kita inginkan diberi kemudahan untuk menggapainya, serta ditambah rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Kali ini Mimin akan membahas 5 karya sinema era 70-an yang penuh misteri dan ketegangan. Kisah-kisahnya sungguh tak main-main, bisa jadi memancing dewa rengku beraksi dan menyimpan rahasia kelam yang terungkap perlahan. Ada intrik, ada permainan psikologis yang menegangkan, hingga nuansa kerja kelompok yang menyimpan bahaya. Semua dibalut dengan gaya khas film jadul di era tersebut, yang membuat setiap adegannya terasa hidup dan tak akan mudah dilupakan. Langsung saja kita masuk ke 5 daftar judul film kali ini. An ideogram reading horizontally signifies crime. Se acabó. ¿O prefieres que apriete el gatillo? That very evening, driven by curiosity and by the unquenchable... ¡Oh, espera! ¡Soltadme! ¡Hacéis daño! Hasta luego, María. ¿Te llevamos, Rica? Nomor 1. Twin Mountain Han 1972. Yang pertama, Mimin berawal dari negeri Jepang. Ada sebuah kisah yang unik dari awal tahun 70-an. Latar ceritanya berada di sebuah desa terpencil, di mana keamanan dan kedamaian warganya terancam oleh sekelompok penjahat yang tak kenal ampun. Sukanya memburu serapi dan bakpao untuk dewa rengkunya. Di kemudian hari datanglah dari 7 perempuan tangguh yang awalnya tidak pernah membayangkan akan mengangkat senjata. Mereka punya masa lalu yang berat, ada yang pernah kehilangan keluarga, ada yang terpaksa meninggalkan rumah, dan ada pula yang hidup di bawah tekanan sosial. Di sepanjang perjalanan, mereka belajar arti keberanian yang sesungguhnya. Pertarungan mereka bukan hanya melawan musuh di depan mata, tapi juga melawan rasa takut dan keraguan di dalam hati. Dari latihan yang penuh rintangan, sampai momen-momen di mana persahabatan mulai tumbuh. Penonton diajak menyaksikan bagaimana kekuatan dan tekad bisa tumbuh dari keterdesakan. Film ini sangat memberi pesan yang sangat kuat, bahwa ketangguhan tidak mengenal gender, dan bahwa kekompakan serta keberanian bisa mengubah jalan cerita hidup seseorang. Dengan latar pedesaan Jepang yang indah, namun menyimpan bahaya di baliknya, cerita ini memadukan drama, aksi, dan pesan kemanusiaan yang relevan sampai sekarang. Nomor 2. The Strange Feast of Mrs. Ward 1971. Berikutnya, kita terbang jauh ke Eropa, tempatnya ke Italia, untuk sebuah kisah misteri penuh intrik yang rilis pada 15 Januari 1971. Film ini digarap oleh sutradara Sergio Martino yang dikenal piawai meramu ketegangan dan drama psikologis, dan dibintangi oleh Edwig Venege, Georg Hilton, dan Ivan Rasimov. Film ini mengisahkan seorang wanita yang terjebak dalam lingkaran rahasia, ancaman tersembunyi, dan bayangan-bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Di balik senyum dan kehidupan sosialnya yang tampak sempurna,
Ia harus menghadapi teka-teki tentang siapa yang bisa ia percaya, bukan hanya untuk bercocok tanamnya saja, tetapi untuk kerjasama selanjutnya. Setiap orang di sekitarnya menyimpan misteri masing-masing, dan batas antara teman serta musuh semakin kabur. Film ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ketika kita salah menaruhnya, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Il portiere mi ha pregato di consegnarle anche i bagagli. Li lasci qui. È successo qualcosa? No, niente. Adesso capisco perché le mie rose non ti fanno più effetto. Ti odio! È proprio necessaria tanta scena? Che potrebbe essere l'assassino delle altre donne e di Carroll. Avevo un appuntamento all'ingresso sud del Palmen House. No. Può essere pericoloso. Comunque rimane il problema della telefonata. Nomor 3. The Hunter of Dawn, 1978. Selanjutnya, kali ini Mimin terbang ke Amerika Latin, tempatnya gabungan Spanyol dan Meksiko, untuk sebuah film kelam yang rilis tahun 1978, disutradarai oleh Alfredo B. Sereven dan dibintangi oleh Jorge Luque, Diana Ferretti, serta Ana Luisa Pelovo. Cerita ini mengangkat sisi gelap kehidupan kota di waktu fajar, para pemburu pepaya di jalanan yang masih sepi, dan bayangan malam belum sepenuhnya sirna. Film ini mengikuti sekelompok karakter yang terjebak dalam lingkaran kerja kelompok dan ketidakadilan. Ada mereka yang berusaha bertahan hidup, ada pula yang mencari jalur keluar dari lingkaran gelap tersebut. Sepanjang cerita, penonton diajak melihat bagaimana keresahan, rasa takut, dan ketidakpedulian bisa menciptakan rantai peristiwa yang merugikan banyak orang, bukan sekedar hiburan, tetapi juga peringatan sosial. Film ini memberi pesan bahwa keamanan dan keadilan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Ia juga mengingatkan kita akan pentingnya saling menjaga di lingkungan sekitar, terutama bagi mereka yang rentan. Dengan atmosfer kota yang mencengkam dan alur yang menegangkan, kisah ini meninggalkan kesan mendalam bahkan setelah layar gelap. No vamos a jugar un poco contigo. Déjame marchar, se lo suplico. Televisión. Anda, tómate esto con... ¿No te diste cuenta de que ya era un hombre? ¿Un hombre? Sí, un hombre. Nomor 4. The Case of the Blood Iris, 1972. Kita beralih lagi ke film berikutnya. Kali ini ke Italia, untuk sebuah kisah misteri menegangkan berjudul The Case of the Blood Iris yang dirilis pada tahun 1972. Film ini disutradarai oleh Giuliano Carnimeo dan dibintangi oleh Edwig Venetz, Georgette Hilton, serta Paula Quatrin. Latar ceritanya berada di sebuah gedung apartemen mewah di kota besar, tempat serangkaian kejadian aneh dan kematian misterius mulai menghantui para penghuni. Kisahnya mengikuti dua wanita muda yang tanpa sadar menjadi bagian dari teka-teki mematikan tersebut. Awalnya mereka hanya mencoba menjalani hidup normal di lingkungan baru, namun perlahan rahasia demi rahasia mulai terungkap tentang penghuni apartemen, masa lalu kelam, hingga sosok misterius yang selalu mengintai dari bayangan-bayangan. Ketegangan Dewa Rengku dibangun melalui imajinasi belaka, tatapan penuh curiga, dan momen-momen sunyi yang justru membuat bulu kuduk merinding. Film ini tidak hanya menawarkan misteri yang memikat, melainkan yang ditunggu-tunggu dari artis cantik ini. Tapi ingat ya, untuk memahami bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik hal-hal sepele. Ia mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya pada penampilan luar, karena di balik senyum ramah sekalipun bisa saja tersimpan niat yang berbahaya. Dengan gaya khas sinema Italia tahun 70-an, cerita ini memadukan atmosfer elegan dengan rasa was-was yang bertahan hingga akhir. Sin is as black as you,
And your color is already... I meant to call on you. I'm next door in number 80. He's blown the coop. Brr. Dracula. I'm positive. It was too dark, but he touched me. I couldn't tell in the dark. I screamed and he ran. What are you saying? You weren't dreaming? I saw him. Nomor 5. Love Breed of the Blood Mummy 1973. Sebagai penutup, Mimin ajak sobat semua kembali ke Italia untuk sebuah kisah horor misterius berjudul Love Bird of the Blood Mummy yang rilis pada tahun 1973. Film ini disutradarai oleh Alessandro Marti dan dibintangi oleh Mark Damon, Patrizia Viotti, serta Krista Neal. Latar ceritanya membawa kita ke dunia arkeologi yang penuh intrik, di mana penemuan sebuah artefak kuno memicu rangkaian peristiwa mengerikan. Cerita dimulai ketika sebuah tim peneliti menemukan sarkofagus misterius yang konon berisi jasad seorang ratu kuno. Alih-alih menyimpannya untuk penelitian, ambisi dan rasa ingin tahu yang berlebihan membuat mereka mencoba membangkitkannya. Dari sinilah malapetaka mulai terjadi. Satu persatu orang-orang di sekitar proyek tersebut mulai mengalami kejadian aneh dan menghilang tanpa jejak. Dan anehnya, mumi sukanya dengan serabi yang masih hangat. Setiap bulan purnama meminta bakpao jumbo. Film ini memadukan elemen fantasi, mistis, dan horor klasik era 70-an. Tapi lebih dari itu, ia juga mengandung pesan moral yang relevan hingga sekarang. Keserakahan dan rasa ingin tahu yang tak terkendali bisa membawa bencana, bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga orang-orang di sekitar. Dengan suasana kerja kelompok, kostum yang detail, dan efek partikel khas zamannya. Kisah ini menutup rangkaian perjalanan kita dengan nuansa misteri yang memikat sekaligus mencekam. Go and get some help outside. Go on, go quickly. Itulah Sob 5 rekomendasi judul film klasik era 70-an yang penuh misteri, rahasia gelap, ketegangan, dan pesan tersembunyi di balik ceritanya. Dari pedesaan Jepang hingga kota-kota besar Eropa dan Amerika Latin, semuanya menawarkan perjalanan yang mendebarkan. Semoga rangkuman ini bisa jadi inspirasi tontonan dan bahasa renungan, bahwa di balik hiburan ada pelajaran hidup yang bisa kita petik. See you next film. I waited this long because I wanted you to be sure. Yes, I swear you did. Incredible. Who'd imagine a policeman? Tell me exactly how he put it to you. I know, it was horrible. I couldn't realize what was happening. You look as though you were scared to death. Please help me. My dear, what's wrong? Did your boyfriend... Believe me, Commissioner, Andrea didn't do it. What motive I did know. he have? Sit down. Adam let go of me. Be quiet.